Puji Tuhan, it is great to be with you. Senang sekali boleh berjumpa dengan saudara sekalian. How are you? Apa kabar semuanya? And I trust you are doing very well by God's grace. Saya percaya saudara dalam keadaan baik karena kasih karunia Tuhan. We miss you and we look forward to seeing you again in person, but let's all stay connected. Ya, kami merindukan saudara. Mari kita menantikan waktu di mana kita boleh bertemu, tetapi sementara ini tetap kita berhubungan satu sama lain. So today is our third week in the series, and we're going to cover Mark 1:14 to 3:12. Hari ini adalah kesekian kali adalah seri khotbah ini. Kita lihat dari Markus 1 ayat 14 sampai 3 ayat ke-12. So please have your Bibles ready. It's quite long, so I won't be reading everything, but please follow me as we go by. Ya, silakan saudara baca sendiri di rumah karena pasal-pasal yang kita baca agak panjang, tapi kita akan memulai dengan berikut ini. So today we are talking about when Jesus started his public ministry. Hari ini kita berbicara ketika Yesus mulai pelayanannya di depan publik. He arrived on the scene doing miracles, signs and wonders, healing and great teaching. Dia berada di depan orang pertama kali dia melakukan pengajaran yang luar biasa, mukjizat dan sebagainya. So people were surprised, amazed, but they could not quite work out who this was. Jadi orang terkagum-kagum dengan pelayanan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak bisa membayangkan siapakah orang ini. Wow, is he a great miracle worker? Is he a great teacher? Ya, mereka mungkin bertanya-tanya apakah dia ini seorang yang melakukan mukjizat, apakah dia sungguh-sungguh seorang pengajar yang hebat? Yes, but he's different. Ya, tetapi sepertinya mereka menemukan suatu perbedaan. We know, looking back after 2,000 years, we know that was a very important moment. Ya, sekarang kita di sini kita melihat kembali 2000 tahun lalu, waktu itu adalah waktu yang sangat penting sekali. Because that was when everything changed. Karena pada saat itu segala sesuatu berubah. So we're going to talk about what changed, but before that, I want to share last April something happened in the sky. Ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, saya ingin membagikan sekitar bulan April tahun lalu sesuatu terjadi di luar angkasa. Do you know that last April there was the first cosmic blast within our galaxy? Ya, bulan April tahun lalu terjadi sesuatu di angkasa, terjadi semburan di galaksi kita. It's called fast radio bursts or FRBs. Ya, dalam bahasa Indonesia disebutkan seperti semburan gelombang radio yang cepat. And they're very fast. They happen like less than 1 second, but they are the brightest signal in the universe. Begitu cepat, kurang daripada 1 detik, tetapi itu memberikan cahaya yang paling cemerlang di seluruh alam semesta. And there's so much energy there, is like as much as 500 million suns energy. Dan saudara bisa bayangkan kekuatannya lebih dari 500 juta kali daripada kekuatan matahari. And this particular FRB happened only about 32,000 light years away, which is of course very far, but not very far given how big the universe is. Dan kejadian ini terjadi sekitar 32.616 tahun cahaya. Kelihatannya jauh, tetapi dalam ukuran alam semesta itu tidak terlalu jauh dari kita. And then no one knows why this happened. Dan tidak ada yang tahu kenapa dan bagaimana hal ini terjadi. But scientists say we can learn a lot about the universe and the galaxy as we learn these FRBs. Ya, tapi para ahli berbicara bahwa kita bisa belajar banyak dari semburan gelombang radio cepat ini tentang galaksi, tentang alam semesta Now, ini. why are we talking about FRBs? Jadi kenapa kita berbicara tentang semburan gelombang radio cepat ini? Because it was similar when Jesus appeared on the scene. Karena hampir sama ketika Yesus pertama kali datang dan berada di tengah-tengah manusia. It was a moment that something big thing happened.
Itu adalah saat ketika sesuatu yang dahsyat terjadi pada saat itu. There was the brightest signal in the universe appeared when Jesus appeared. Yesus datang itu seperti cahaya yang paling dahsyat datang kepada manusia. And my question to you is, do you experience Jesus like that? Pertanyaan saya saat ini, apakah saudara mengalami Yesus seperti itu? Of course, Jesus is not an FRB. Tentu saja Yesus Right. bukan semburan gelombang radio cepat. We believe Jesus is the Son of God. Kita percaya Yesus adalah anak Allah. He was fully man and fully God. Dia adalah 100% sepenuhnya Allah, 100% sepenuhnya So manusia. it was God appearing through Jesus to men. Jadi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia melalui manusia Yesus itu. And we can learn three things from the appearing of Jesus. Kita belajar 3 hal dari kedatangan Tuhan Yesus. Number one is we can learn God's love and God's goodness appearing in person. Pertama kita belajar bahwa kasih dan kebaikan Tuhan datang secara pribadi. Number two is the kingdom of God coming near us. Kedua adalah kerajaan Allah datang dekat ke kita. And number three, it was the time for the new creation to begin. Ketiga adalah sekaranglah waktu bagi ciptaan baru memulai. So let's talk about the first one, God's love and goodness appearing in person. Jadi sekarang kita bicara tentang kasih dan kebaikan Tuhan datang secara pribadi. Now, if you believe God is good, can we say, God is good? Kalau saudara percaya bahwa Allah itu baik, katakan saudara, Allah itu baik. And this is, God is good is the greatest, I believe, it is the greatest truth in the universe. Saya percaya bahwa Allah itu baik adalah kebenaran yang sangat dahsyat di muka bumi ini. God is so good, His steadfast love, His faithfulness endures forever. Allah begitu baik bahwa kasihnya selantiasa bagi kita, bahwa kesetiaannya teguh adanya. He's our perfect, loving Father in heaven. Dia adalah Allah Bapa yang mengasihi kita dengan sempurna. First John 4:8 says, God is love. 1 Yohanes 4 mengatakan Allah itu adalah kasih. And we love God, Dan right? kita mengasihi Tuhan. But the Betul? Bible says it is God who loved us first. Tetapi firman Tuhan mengatakan Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. So when Jesus appeared, that showed how much God loved us. Jadi ketika Yesus datang tampil di tengah-tengah manusia itu menunjukkan betapa Allah mengasihi kita. Because love is not just talk, right? Talk, talk, talk. No, it is action. Jadi kita tahu bahwa kasih itu tidak hanya ngomong-ngomong saja, tetapi kasih itu adalah aksi. 1 John 4:9. 1 Yohanes 4 ayat ke-9 mengatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Amen. Amen. Now, some of you may be new to church, you're watching, and you're very welcome. And for those of you, we want to read John 3:16 to 18. Ya, bagi saudara yang baru mengenal gereja yang secara online saat ini, kami ingin membacakan kitab dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepada Dia, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Amen. Now, again, you may have questions if you're new to church. Who is Jesus? Mungkin saudara yang baru mengenal gereja, mungkin saudara punya pertanyaan, siapakah Yesus ini? So let us share with you what Jesus mentioned about himself. Boleh kami bagikan apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya? John 14:6-7. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku.
Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Amen. Amin. So, when Jesus appeared, we see Jesus, we see God. Ya, ketika Yesus tampil, kita melihat Yesus, kita melihat Allah. So John 11:25-26. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 mengatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Amen. Amen. Death is our enemy, right? Saudara, kematian adalah musuh kita. In fact, death is our last enemy. Jadi kematian adalah musuh kita yang terakhir. But Jesus has overcome sin and death for us. Tapi Yesus sudah mengalahkan segenap dosa dan kematian hanya untuk kita. And in today's passage, we find in Mark 2:5, Jesus said this. Dan hari ini kita melihat di dalam kitab Markus pasal kedua ayat 5 mengatakan, Yesus mengatakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ialah kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. This is very interesting because this was different to just healing the sick. Saudara, ini terjadi kesembuhan, tetapi kalau saudara perhatikan ini sangat berbeda sekali dengan kejadian kesembuhan. So if you look at today's passage, Jesus healed so many people, he drove out demons, but this is different. Saudara mungkin saudara baca bacaan hari ini, Markus 1 ini, saudara melihat Tuhan melakukan banyak sekali kesembuhan, mukjizat, tetapi kali ini berbeda saudara. Jesus, I want to tell you something. Jesus is more than a great miracle worker. Jadi saya ingin katakan kepada saudara, Yesus lebih daripada sekedar seorang pembuat mukjizat. Jesus is more than a great teacher. Yesus lebih dari seorang guru yang hebat. Jesus is more than a great person. Yesus lebih daripada seorang pribadi yang hebat. Mark 2:5, Jesus forgives sins. Di dalam Markus 2 ayat 5 tadi mengatakan Yesus mengampuni dosa. This is because Jesus is and was and is the Son of God. Karena Yesus dia adalah dulu, sekarang, dan selama-lamanya adalah anak Allah. Jesus died on the cross for my sins and your sins. Yesus Allah itu sudah mati di kayu salib untuk dosa saya dan untuk dosa saudara. Jesus rose from the dead to give us new life. Yesus bangkit dari kubur dan matinya dan dia memberikan kita hidup yang baru. If you don't know Jesus, I want to encourage you to get to know Jesus. Kalau saudara belum kenal Yesus, saya ingin mendorong saudara untuk mengenal Yesus Tuhan Because itu. when Jesus appeared, we could clearly see God's goodness and God's love. Ketika Yesus ada pada saat itu, kita bisa melihat begitu dahsyat kasih Allah dan kebaikan Allah terjadi. Okay, the second point is that the kingdom of God came near you and me. Yang kedua, kita belajar bahwa saat itu bahwa kerajaan Allah datang dekat dengan kita. So when Jesus started his public ministry, what were the first words that he said? Jadi kalau kita perhatikan ketika Yesus memulai pelayanannya, apa yang dikatakan yang pertama kali? It is found in Mark 1:15. Dalam Markus 1 ayat 15 mengatakan, katanya, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amen. This is what God wants to tell you. The first thing that Jesus wants to tell you is the kingdom. Receive the kingdom because the kingdom is near you. Inilah yang ingin dikatakan Yesus kepada saudara dan saya, bahwa inilah kerajaan Allah sudah dekat, terimalah kerajaan Allah. I want to ask you, do you want to receive the kingdom of God? Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara ingin menerima kerajaan Allah itu? And then you may ask, what is the kingdom of God? Kemudian mungkin bertanya saudara, Okay. apa itu kerajaan Allah? The kingdom of God is not a kingdom of this world. Jadi kerajaan Allah itu bukan dari kerajaan dunia ini. This is why a lot of people misunderstand Jesus, misunderstand the kingdom. Jadi inilah sebabnya banyak orang salah paham, salah mengerti apa yang dikatakan Yesus tentang kerajaan Allah. They think Jesus is here to establish a worldly kingdom. Jadi orang mengira bahwa Yesus datang sebagai raja, ingin menyatakan kerajaan duniawi. Whether political kingdom or religious kingdom, worldly kingdom.
ataupun itu kerajaan politik, secara politik atau kerajaan secara agama, mereka berkira seperti itulah Tuhan Yesus They datang. thought it was a visible kingdom. Mereka kira itu kerajaan Allah itu kerajaan yang kelihatan. But Jesus is talking about the kingdom of God. Tapi Yesus berbicara tentang kerajaan dari Allah. And Jesus saying, if you repent, if you receive Jesus, you can today, you can right now receive the kingdom of God. Yesus ingin mengatakan ketika saudara bertobat dan berbalik daripada hidup kita, kita hari ini bisa masuk dan menikmati bagian daripada kerajaan Allah. You know, please do not misunderstand Jesus. Jesus did not come to introduce another religion. Jadi jangan salah paham apa yang dikatakan Yesus. Yesus tidak datang untuk mengenalkan agama yang lain. He came to give you the kingdom of God. Dia datang untuk memberikan saudara kerajaan Allah. As I say so many times, Christianity is not a religion. Berapa kali saya katakan bahwa Kristen itu bukanlah agama. It's a new relationship. Kristen itu adalah hubungan yang baru. What does this new relationship look like? Apa kelihatannya hubungan yang baru itu? If you look at today's passage in Mark, there are two characteristics of this new relationship. Jadi kalau saudara lihat bacaan hari ini dalam Markus, saudara bisa melihat dua macam hubungan yang terjadi. There is power, there's love. Ada kasih, ada kuasa. Now, if you look at these verses, Jesus was full of love, full of compassion towards these sick people who are suffering Kalau people. saudara lihat bacaan ini, begitu Yesus memiliki begitu belas kasihan kepada orang yang sengsara, orang yang sakit. And therefore, he healed them. He set them free. Sehingga Yesus menyembuhkan mereka, membebaskan mereka. Out of love and compassion. Karena kasihnya, karena belas kasihannya. Not for recognition. In fact, he told people not to mention him in Mark 1:44. Yesus lakukan itu untuk bukan dikenal, karena dia mengatakan jangan bilang siapa-siapa hal ini terjadi di dalam And Markus. Jesus' focus was the poor in spirit, not those who are righteous. Dan Yesus hanya berkonsentrasi kepada orang-orang yang miskin dalam roh, bukan orang-orang yang mengaku dirinya benar. So Mark 2:17. Di dalam Markus 2 ayat 17 mengatakan, Yesus mendengarkannya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amen. Jesus came for those who are broken-hearted, though whether they were prostitute or criminal, doesn't matter. Jesus welcomes everyone. Ya, Yesus datang kepada orang yang hati patah hati, hancur hati bagi semua orang yang mengalami segala tekanan. Amen. Let me share the last point, which is now is the time for the new creation. Dan poin ketiga adalah sekaranglah bagi orang-orang ciptaan baru untuk memulai. Mark 2:22. Di dalam Markus 2 ayat 22 mengatakan, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. So what is all this wineskin, new wineskin? What does it mean? Jadi apa yang dimasukkan dengan kantong yang baru, kantong yang lama? Okay, what happens when you receive the kingdom of God? Jadi apa yang terjadi ketika saudara menerima kerajaan Allah? It means when we leave this world, we will enter the kingdom, right? Artinya ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. But also it means when we are in this world, the kingdom will enter me. Artinya juga ketika kita hidup dalam dunia ini, kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan kita. So as Pastor Ed says, salvation, the meaning of salvation is heaven in me today and me in heaven tomorrow. Apa yang sering dikatakan senior Pastor Edmund dikatakan bahwa keselamatan itu adalah surga dalam kehidupan saya saat ini dan saya ada di surga suatu hari nanti. So we know me in heaven tomorrow, but do you realize heaven in me today? Ya, kita tahu bahwa suatu saat kita yang percaya kita akan masuk surga, kita akan ke surga. Tetapi apakah sudah tahu bahwa saat ini surga itu ada dalam kehidupan Because kita? heaven in me today is something that is for you and me today. Karena right now. surga ada dalam kehidupan kita saat ini, itu bagi saudara dan saya saat ini. Every believer, you and me, through the power of the Holy Spirit by receiving Jesus,
we are entitled to many things like we are entitled to God's peace. Ya, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ada dalam kerajaan Allah, kita berhak untuk menerima apa yang sudah disediakan bagi kita. Sepertinya damai sejahtera. Do you have God's peace? It is yours. Apakah saudara memiliki damai sejahtera Tuhan? Karena itu adalah hak dan milik saudara. Do you have the joy of the Lord? It is yours when you receive God's kingdom. Apakah saudara memiliki sukacita surgawi? Itu hak saudara, karena saudara sudah menerima kerajaan Do you Allah. have freedom in Jesus? It is yours when you receive God's kingdom. Apakah saudara sudah memiliki kebebasan, kelepasan? Itu adalah hak saudara ketika saudara menerima Yesus sebagai You Tuhan. can receive supernatural love of God when you receive God's kingdom. This love that you can never experience anywhere else. You can download Ya. God's love. Saudara, ketika saudara sebagai anak Allah, saudara berhak untuk menerima kasih. Tetapi ini adalah kasih surgawi, kasih supernatural yang saudara terima sebagai anak Allah ketika kerajaan Allah ada dalam In kehidupan fact, saudara. when we receive the kingdom, we become a new person. Ketika saudara menerima Yesus, menerima kerajaan Allah, kita menjadi ciptaan baru. 2 Corinthians 5:17. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Do you know when we receive Jesus, we don't just become a better person. Saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita tidak menjadi orang yang lebih baik, We become a new person. kita menjadi orang yang baru, ciptaan baru. A religion is where you try to become a new person, which is of course good. Good Yeah. thing. It's good. Agama sudah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik, itu bagus, But that doesn't mean you become a new person. tetapi itu tidak menjamin saudara menjadi ciptaan baru, orang yang baru. But when you receive the kingdom of God, you become a new person. You become a new creation. Ya, ketika saudara menerima kerajaan Allah, saudara menjadi ciptaan baru, manusia yang baru. No matter what kind of person I was, no matter what sin I committed, no matter how bad I was, I become a brand new person when I receive God's kingdom. Ya, saya tidak peduli seperti apa kehidupan dulu kita, seberdosa apa kita, sejahat apapun kita dulu, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru dalam And Tuhan. I have a renewed mind, Dan saya memiliki pikiran yang diperbaharui, like new wineskins. seperti kulit yang baru. Romans 12:2. Di dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amen. You know, becoming a new person, having a renewed mind is not something that we can try and no, it's in the end, you know, we should try, but it's not going to work. Ya, menjadi ciptaan yang baru di mana kita sudah diubahkan pikiran kita, bukan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk kita coba. Saudara bisa coba, tetapi hanya akan gagal. But when you receive the Holy Spirit, you will receive the kingdom of God, and no one can take that away from you. Ya, ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara menerima kuasa roh Allah itu dalam kehidupan saudara yang menjadikan saudara ciptaan baru dan tidak ada seorang pun bisa merebut kembali saudara. And we just have to live out God's kingdom. Jadi kita harus hanya menjalani kehidupan kita sebagai anak kerajaan Allah. Don't let anyone tell you you do not have when you receive the kingdom of God. You have. Yeah. Amen. Jangan biarkan seorang pun mengatakan kamu tidak punya kerajaan Allah. Ketika saudara terima Tuhan Yesus, kerajaan Allah ada dalam kehidupan saudara. Okay, lastly, 1 Corinthians 2:6. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 mengatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki pikiran Amen. Kristus. Through the Holy Spirit, we have the mind of Christ now. Melalui Kristus kita memiliki pikiran Kristus. Melalui Roh Kudus memampukan kita memiliki pikiran Kristus. Amen. So let me wrap up. You know, Jesus' time is not just past, not only the future, but it is right now. Saudara sekalian, mari saya boleh simpulkan bahwa masa Tuhan Yesus bukan sudah selesai,
Tetapi masa Tuhan Yesus, waktunya adalah sekarang ini. If you don't know Jesus, you don't have a relationship with Jesus, I want to invite you to pray with me after this. And why don't you invite Jesus into your life? Kalau saudara belum percaya atau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan berdoa saat ini. Saudara undang Yesus dalam kehidupan saudara. It's not about joining a religion. It is about having a new relationship with Jesus. Ini bukan masalah mengikuti satu agama yang baru, tetapi memasuki hubungan yang baru dengan Tuhan. And if you already have a relationship with Jesus, let us be filled with the Holy Spirit once again now. Ketika saudara sudah memiliki hubungan dengan Yesus, tapi hari ini kita akan dipenuhi sekali lagi oleh kuasa Roh Kudus. Because we have the mind of Christ. Karena kita memiliki pikiran Kristus. Amen. Why don't we Amen. close our eyes? Let me pray for you. Mari kita tutup mata kita berdoa. I want to pray for those who are new to church and who want to get to know Jesus. Saya ingin berdoa bagi teman-teman yang baru dalam gereja yang ingin mengenal lebih dalam tentang Kristus. If that's you, why don't you just agree with me and pray with me and just follow what I say and make it your prayer. Saudara, mari kita berdoa, ikuti apa yang saya doakan dan kita akan berdoa. Father God, I thank you for sending Jesus, your Son, into the world. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang sudah mengirimkan Yesus bagi kami. Who died on the cross for my sins and who rose from the dead so that I can have a new life. Sudah mati di kayu salib untuk segenap dosa-dosaku dan bangkit kembali sehingga saya boleh memiliki hidup yang baru. I repent my sin today. Saya bertobat atas semua dosa-dosaku. I want to receive Jesus as my Lord and Savior. Aku ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Please come into my life, Jesus. Tuhan Yesus masuk dalam hidupku. I want to follow you for the rest of my life. Aku ingin mengikutimu seumur hidupku. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Everyone says, Setiap orang mengatakan, Amen.